Balik kubong. Dibagi di kubong kami, dibagi kubong. Instalasi di sana. Kalau kita punya siap-siap dulu. Siap-siap. Siap-siap dengan siap-siap. Kami sudah datang. Kosong. Es kosong. Sebentar tapi kan pelaku dulu. Kosong. Perimeter. Siap-siap. Perimeter anggota. Kasih kosong. Mana. Mobil. Mundur. Ya Bang, terkait peristiwa tadi pagi seperti apa hasil pemeriksaan bagi si pelaku? Jadi rekan-rekan, pertama saya menyatakan berbelasungkawa ya terhadap korban karena korban meninggal dunia dengan perlakuan yang sangat biadab oleh pelaku. Dan kesempatan kali ini saya bisa sampaikan bahwa ada kejadian pembunuhan berencana yang didahului dengan pemerkosaan terhadap anak yang berumur 12 tahun. Ini sungguh sangat menyedihkan ya kita. Dari urutan kejadiannya adalah kemarin anak ini yang biasanya sudah beristirahat pukul 20 atau 21 itu ternyata tidak ada di rumah, sehingga orang tuanya mencari ke mana tapi tidak ketemu sampai jam 2:30 malam kembali ke rumah. Ternyata pukul 5 pagi itu ditemukanlah jenazahnya di dalam rumah kosong sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tidak berbusana. Juga kepala dari korban ini ditimpa itu. Ada indikasi mendapat siapa? Ya, terus ini Pak Kapolsek ya bersama-sama dengan Pak Devi, Pak Kasareskrim ini mencari pelaku ke TKP, lalu olah TKP dan apa itu tidak. Dari hasil penyelidikan berbicara dengan para saksi di lapangan, juga melihat kondisi di lapangan saat lagi olah TKP, ternyata ada yang ribut-ribut di sana. Yang ribut-ribut di sana ini ternyata pelaku. Dia berupaya untuk mengalihkan perhatian supaya polisi cepat pergi dari situ atau mengusir beberapa orang. Ternyata ini adalah pelakunya, ya, si inisial I ini, ya, usia 19 tahun, dia adalah pelaku. Berdasarkan keterangan dari pelaku ini
memang sudah memperhatikan korban sejak lama. Setelah itu juga dari diri sendiri adalah pengguna narkotika. Di sisi lain dia juga sering nonton film porno di handphonenya dengan sewa ya. Sewa. Itulah lalu memicu dia melihat anak kecil ini 11 tahun, 12 tahun, dimintalah anak kecil tadi, korban tadi untuk beli aqua, lalu kembali lagi, lalu beli salah satu makanan, ya, dan ketika kembali lagi ke pelaku langsung diseret masuk ke rumah, ya, rumah kosong itu langsung dipekap mulutnya. Setelah itu dibenturkan kepalanya karena memang meronta ya, kepalanya sempat naik, itu, kepala korban naik, lalu dibenturkan kepalanya ke bawah. Dan yang sangat tidak manusiawi lagi adalah kemaluan korban dicolok dengan ditusuk dengan tangannya sampai tembus ke tubuh. Bisa dipastikan lagi penyebab kematian korban itu karena benturan kah atau apa? Jadi setelah dimasukkan ke tubuh tangan itu terbuka ya, mungkin selaput darahnya robek ya dok ya, dok. Selaput darahnya robek, baru dimasukkanlah kemaluannya ke dalam dimasukkan penis si pelaku ke dalam kemaluan sampai ejakulasi. Setelah itu korban juga dibenturkan kepalanya hingga pecah. Untuk penyebab kematian nanti tentu menunggu hasil otopsi secara resmi, tapi nanti mungkin bisa dijelaskan oleh dokter secara medis hasil dari otopsi. Bisa mungkin ditegaskan Bang, tindak pidana kekerasan seksualnya dilakukan apakah sebelum korban meninggal dunia atau setelah korban meninggal dunia? Ya, ini tentu kalau waktu kematian nanti dokter yang bisa sebutkan. Tapi dari rincian keterangan yang disampaikan oleh pelaku ini sebelum. Jadi kan korban dikekep ya, di mulutnya ditutup dengan kain, di situ dadanya ditekan gitu ya, dan sempat terbentur kepalanya, tindakan tidak sadar, lalu dalam keadaan masih hidup gitu ya, di vagina ditusuk-tusuk dengan tangan sampai tembus ke bubur darah, lalu baru kemaluan si pelaku ini dimasukkan ke vagina korban. Hubungan pelaku dengan korban? Ya. Hubungan pelaku dengan korban kan? Hubungan tetangga ya? Bang, tadi dikatakan perencanaan, sudah berapa lama direncanakan pelaku ini mengtarget korban? Ya, kalau perencanaan ini kan artinya dia sudah berpikir untuk melakukan, bukan spontan. Dan kalau spontan misalnya merampok lalu karena tadi dia bunuh. Ini dia merencanakan tuh tidak harus beberapa hari sebelum, enggak. Jadi artinya dia melihat, oh ini saya harus melakukan, oh ini suruh beli air dulu, nanti suruh beli dulu, nanti setelah itu saya akan, itu namanya sudah perencanaan. Dia sudah memetakan lah situasi di situ, dia sudah mencari ruangan yang kosong di mana, dia sudah tahu nanti mau melakukan apa, itu sudah masuk ke kategori perencanaan. Nah, ini yang sangat kita sayangkan, pelaku juga masih sangat kecil sekali ya, usianya masih 12 tahun. Korban ini usianya 12 tahun memang, dan kalau pelaku itu usia 19 tahun. Selain luka ada lagi? Ada sayatan di tangan. Ada sayatan di tangan. Luka di tangan. Itu upaya menyamarkan atau seperti apa Bang? Luka di tangan itu Pak? Kan si korban ini dipaksa ya, dipaksa untuk diperkosa begitu, sehingga korban kan sempat melawan. Kemungkinan besar ketika melawan terjadilah luka itu di tangan. Nah, itu kita kenakan pasal pembunuhan berencana, pasal 459 dan subsidiar 458, ancaman hukuman maksimal mati atau 20 tahun. Ini ya.